Oke guys, selamat pagi. Sekarang tanggal 20 September 2025 ya. Sekarang jam 10.49. Semalam kita sampai dari pelabuhan terus nyari masjid buat istirahat, sholat subuh. Nah, ini sekarang kita lanjut perjalanan guys. Nah, jadi di dekat masjid itu guys ada salah satu tempat ini cukup keren guys ya menurutku ya. Tempat itu apa? Tempat itu makam guys, salah satu makam dari Pangeran Diponegoro. Nanti kita mampir ke sana, kita ngelihat sana sedikit lah. Perjalanan kita nggak cuma tentang senang-senang, perjalanan kita nggak cuma tentang huru hara, tapi perjalanan kita nanti juga tentang napak tilas ya. Jadi lebih tepatnya 5 tahun peperangan Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya Pangeran Diponegoro itu dibuang guys, dibuang di Fort Rotterdam, yaitu di Makassar ini. Nanti kita ke sana. Oke, kita gas tipis-tipis ya ke makam Pangeran Diponegoro. Oh ya guys, ini kita sampai makam Pangeran Diponegoro. Nah, di makam Pangeran Diponegoro ini guys ya, ornamen bangunannya itu bangunan Yogyakarta guys. Mulai dari tiang lampunya, ini tiang lampunya, terus sampai ketika kita masuk gapura, di atas ada gapuranya. Tapi kita ini pas pinggir jalan raya ya, kita mau maju tuh ngeri-ngeri sedap. Nah ini mulai dari gapuranya kayu jati muda ini ya. Terus mulai dari ukiran temboknya, bukan tembok, ornamen pembuatan temboknya, gayanya itu gaya-gaya Yogyakartaan semua guys, biar menjadi sebuah ciri khas kalau memang makam Pangeran Diponegoro adalah makan pahlawan, itu pahlawan rakyat Jawa yang diasingkan di Fort Rotterdam atau di Makassar ini guys. Makam Pangeran Diponegoro. Nah, kita nyoba masuk ini ya. Oke guys, ini kita udah sampai dalam ya, di dalam makam Pangeran Diponegoro. Terus tadi udah minta izin sama bapaknya yang jaga kuncen makam. Ini sebenarnya makam guys ya, ini semua makam. Tadi udah sempat izin sama bapaknya, kita mau ambil dokumentasi di sekitaran makam Pangeran Diponegoro, terus diperbolehkan. Cuma tadi waktu saya masuk itu guys, saya tuh pakai masuk celana putung, celana pendek ya. Nah ini celana bahan botolan, terus sama bapaknya itu ya, karena ini kita ngomonginnya tentang spiritualisme ya. Perjalanan napak tilas alangkah lebih eloknya ketika kita pakai sarung. Akhirnya tadi dipinjami sarung sama bapaknya. Nah, di sini kita nyoba sedikit keliling-keliling buat melihat. Assalamualaikum. Jadi guys, ini kita berada di samping ya. Ini makam dari pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Terus di sampingnya makam pahlawan Pangeran Diponegoro guys, ada istri ya, ada istri Pangeran Diponegoro. Ini nggak tahu guys ya, ini baru sampai makamnya Pangeran Diponegoro. Kita baru mau mereview, mungkin sedikit nge-record tentang makam Diponegoro.
Saya baru masuk ya. Tadi masuk gerbang itu biasa aja, masuk gerbang itu biasa aja. Terus sempat izin di sebelah bangunan, nanti kita juga ke sana karena di sana ada foto-foto. Sampai makamnya, samping makamnya ini guys, sampai makamnya Pangeran Diponegoro ini. Kalau teman-teman tahu itu auranya tuh beda banget teman-teman. Nggak tahu ya auranya seperti apa. Ini sampai anu ya, entah ini terharu atau apa. Bagi saya terharu lah, aku aja terharu. Cuma memang ada satu hal yang membedakan itu. Luapan energinya itu besar banget guys. Luapan energinya besar banget. Tidak sedikit orang yang kesini, pasti banyak orang yang kesini ke makam Pangeran Diponegoro, entah sedikit napak tilas tentang Republik Indonesia ini, kondisi bangsa ini, terus mendoakan Pangeran Diponegoro, mencurahkan bagaimana kondisi bangsa ini. Ya itulah guys, karena memang kita hanya tahu dari sejarah ya. Sejarah kan kita tidak pernah tahu kebenarannya, karena sejarah itu biasanya pada umumnya ditulis oleh para pemenang. Tapi satu hal yang saya tahu adalah di Pangeran Diponegoro ini salah satu pahlawan nasional yang berjuang selama 5 tahun. Dia mengangkat senjata ya, dia membela rakyat, dengan penindasan dan tingginya pajak yang mencekik bagi rakyat di era kolonialisme itu. Ketika Keraton Yogyakarta tidak berpihak secara langsung ke Belanda, tapi juga tidak mendukung secara penuh apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro, sampai pada akhirnya Pangeran Diponegoro diasingkan. Nanti kita ceritanya, tapi ini kita sedikit mengulang ini. Nanti kita cerita ya perihal itu. Ini Pangeran Diponegoro. Terus di samping, di belakang ya, ini ada makam dari putra putri Pangeran Diponegoro guys. Nah, di belakang kita ini ada makam dari putra putri Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 putra putrinya. Lain ada makam dari putra putri Pangeran Diponegoro. Di sini guys ada area makam dari pengikut atau laskar Pangeran Diponegoro ini guys. Nah di sini ini makam dari laskar Diponegoro ya, jadi pengikutnya Pangeran Diponegoro. Nah kalau di sisi yang sebelah sini guys, di sisi yang belakang sini, ini makam dari generasi cucu-cucu, cicit-cicit Pangeran Diponegoro. Kita sedikit dingin. Nah, kalau di sana tadi makam guys ya, di dekat makam itu ada bangunan. Nah, kita sekarang ini berada di bangunan yang di samping makam Pangeran Diponegoro. Di sini tuh isinya mulai dari lukisan-lukisan ya. Terus lukisan-lukisan sama garis jaring ulama Diponegoro dan ulama abad 1920. Nah, terus di sini ada ruang pertemuan. Di sini ruang pertemuan bagi tamu-tamu yang singgah di wilayah, di area makam Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada lukisan dari Pangeran Diponegoro. Terus ada Kesultanan Yogyakarta ini
Yang samping ini ya, samping itu Raja-Raja Yogyakarta Hamengkubuwono. Nah, ini. Terus ada juga ini guys, ini apa namanya ya, pemberian dari Kesultanan Yogyakarta. Ini petikan serat kekancingan dalem, ngerso dalem. Oh, ini surat ngerso dalem ya, surat yang diberikan untuk makam ini, itulah itu. Terus ini Raden Hamzah. Oh, yang kita temuin tadi Raden Hamzah guys, diangkat. Jadi bapak yang kita temuin tadi itu diangkat menjadi ngerso dalem Yogyakarta, namanya Raden Hamzah Diponegoro, karena dia kuncen tadi ya, kuncen. Nah, ini peninggalan ada lukisan. Ini mungkin lukisan di tempat dan wilayah-wilayah yang pasti ikonik ya, nah, di Magelang atau dimanapun, yaitu Pangeran Diponegoro menunggangi kuda. Terus di sini ada ini jaring ulama ini.